ketemu lagi dalam podcast Hermina Hospital. Kali ini dengan saya Emanuela, dan kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang karang gigi bersama dengan Dokter Gigi Hana Rifka Renata Situmorang. Halo dokter. Nah, jadi kita akan membahas hari ini dok tentang karang gigi. Nah, saya pribadi dok sebagai masyarakat awam masih kurang mengenal apa sih karang gigi itu dok. Sama kita juga masih sering bingung apakah mengurus gigi itu sebegitu pentingnya sampai kita harus betul-betul tahu tentang gigi dan kesehatan mulut. Nah dok, kita mulai dulu dari yang awal nih. Apa sih karang gigi itu dok? Nah, karang gigi ini atau yang kita sebut dengan dental calculus atau biasa juga disebut dengan tartar adalah kumpulan plak atau sisa-sisa makanan yang mengandung bakteri yang menempel pada gigi yang sudah lama tidak dibersihkan, hanya dibiarkan begitu saja sehingga dia mengeras. Nah, kalau karang gigi ini ada dua macam. Yang pertama itu karang gigi yang ada di atas gusi. Nah, di atas gusi ini dia warnanya sedikit terang, warna putih kekuningan. Nanti bisa dilihat konsistensinya itu seperti kapur. Jadi dia seperti kapur, agak halus-halus. Nah, kalau dia yang macam yang kedua, dia itu ada di bawah gusi. Jadi di bawah gusi ini kita lihat perbedaannya, warnanya agak sedikit gelap, warna sedikit kehijauan, dan juga konsistensinya itu padat, agak keras. Nah, karang gigi ini bisa terbentuk di satu atau beberapa gigi sekaligus. Oh iya dok, jadi ternyata ada berbagai macam karang gigi ya dok? Iya, ada dua. Oh, terus dok, kalau misalnya kita sudah punya karang gigi nih dok di dalam gigi itu, kalau kita nggak bersihkan itu gimana dok? Nah, kalau tidak kita bersihkan, jadi akan terbentuk penyakit atau namanya itu gingivitis. Nah, gingivitis ini tanda-tandanya bisa kita lihat pada gusi. Jadi gusi jadi warna lebih merah, agak sedikit bengkak. Nah, biasanya itu pasien-pasien mengeluhkan, dokter, ini kenapa sih saat saya nggak lagi ngapa-ngapain tiba-tiba gusi saya berdarah, atau saat menyikat gigi itu tiba-tiba berdarah. Nah, itu disebabkan karena karang gigi yang sudah lama dibiarkan, jadi dia meradang. Jadi gusi kita itu radang atau inflamasi. Nah, kalau gingivitis ini tidak ditanggulangi dengan baik, kita tidak ke dokter gigi, nah ini akan merusak jaringan-jaringan pendukung pada gigi, jaringan-jaringan yang mendukung pada gigi. Nah, di gigi ini kan ada tulang yang mendukung, nanti karang gigi ini akan merusak sampai ke tulang-tulang yang ada di antara gigi itu. Jadi sehingga gigi ini bisa goyang. Jadi gigi bisa goyang, dia bisa tiba-tiba copot dengan sendirinya. Nah, karang gigi juga ini bisa menyebabkan bau mulut. Bisa juga menyebabkan mulut kita jadi kotor. Jadi kan kalau ada karang gigi yang menutupi permukaan gigi, apalagi yang ada di gigi depan, tentu kita kalau lagi bicara, tentu orang yang jadi lawan bicara kan langsung nggak pede kan, asal nggak enak begitu. Iya. Lawan bicara saya ada karang giginya. Iya, betul. Iya. Jadi dok, ternyata penting juga ya untuk kita membersihkan karang gigi seperti itu, karena menurut saya dari yang dokter sampaikan, akhirnya kesehatan mulutnya kita itu tuh jadi tidak terjaga kalau nggak dibersihkan. Iya. Nah dok, kalau misalnya sudah terjadi radang di dalam mulut dan gigi kita, penanganannya seperti apa dok? Nah, penanganannya tentu kita pasti harus ke dokter gigi. Jadi kita sampaikan keluhan kita ke dokter gigi, nanti dokter gigi akan memeriksa bagian gigi dan mulut kita apakah sudah terjadi karang gigi atau belum. Kalau sudah terjadi karang gigi, yang akan dilakukan oleh dokter gigi yaitu membersihkan karang gigi. Tapi sebaiknya sebelum terjadi, kita sudah wajib ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi kita minimal 6 bulan sekali. Oh, berarti 6 bulan sekali itu memang kita harus rutin ya dok? Harus rutin, untuk melihat periksa, apakah memeriksa gigi kita ini baik tidak atau sehat tidak? Ya, sehat, ada karang gigi atau tidak, atau misalnya ada lubang yang sudah terjadi.
Karena kalau apalagi dokter bilang tadi bisa menyebabkan bau mulut ya dok, dan itu tuh pasti akan menyebabkan kita Nggak itu nggak pede, ya. nggak pede dan nggak berani untuk bicara loh Ya. dengan lawan bicaranya kita. Nah dok, cara membersihkan karang gigi itu seperti apa sih dok? Cara membersihkan karang gigi itu kita tidak bisa hanya dengan menggosok gigi karena bulu sikat itu kan terlalu halus untuk dapat menghancurkan karang gigi. Yang bisa kita lakukan yaitu ya kita pergi ke dokter gigi. Nanti dokter gigi yang akan periksa dulu. Nanti kalau sudah terjadi karang gigi, akan dokter gigi bersihkan dengan suatu alat namanya scaler ultrasonik. Jadi scaler ini yang akan dipakai oleh dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Oke, jadi dok, kalau kita sudah punya karang gigi seperti itu nggak cukup ya cuma sikat gigi. Iya, dia nggak bisa hancur. Jadi memang harus kita konsul ke dokter gigi ya nanti dok. dokter gigi pakai alatnya. Iya betul. Karena memang nggak cukup aja hanya digunakan dengan sikat gigi aja. Nggak cukup. Oke dok. Secara zaman now itu kan penampilan gigi juga memang sangat penting ya dok. Jadi kita harus konsul kayak dibilang dokter Hana, kita harus wajib konsul 6 bulan sekali untuk mengecek apakah gigi kita ini sehat atau tidak. Gitu. Nah dok, di Rumah Sakit Hermina Manado dilakukan pembersihan karang gigi nggak dok? Oh ada, di Rumah Sakit Hermina di Poli Gigi ada alat yang bisa membersihkan karang gigi namanya scaler ultrasonik. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat Hermina bisa datang langsung ke Rumah Sakit Hermina. Jika ada keluhan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa langsung konsul ke Rumah Sakit Hermina di Poli Gigi. Oke dok, jadi pesan-pesan buat sahabat Hermina nih dok untuk kesehatan gigi dan mulut berkaitan dengan karang gigi nih dok. Jadi untuk sahabat-sahabat Hermina yang misalnya memiliki gejala-gejala atau tanda-tanda seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kok gigi saya tiba-tiba berdarah spontan, atau misalnya lagi sikat gigi itu tiba-tiba berdarah, itu kan bisa terjadi karena gingivitis, bisa terjadi karena adanya karang gigi yang lama dibiarkan begitu saja dan mengeras dan tidak dibersihkan. Jadi itu teman-teman atau sahabat Hermina bisa langsung datang untuk membersihkan karang gigi di Poliklinik Gigi Rumah Sakit Hermina Manado. Ada untuk alatnya. Karena di sana canggih. Oke. Baik. Sekian dulu ya dok untuk podcast kali ini yang sangat menarik, sangat menambah wawasan dan edukasi untuk kita sahabat Hermina. Dan untuk mendaftar di Poliklinik Gigi Rumah Sakit Hermina Manado bisa langsung diakses lewat aplikasi Halo Hermina dan website www.herminahospitals.com. Oke, sekian dulu untuk podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast Hermina Hospital selanjutnya. Dah. Thank you. Thank you. Thank you.